Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Nadine Situmayang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan menjelaskan tugas T08 yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Sebelum menjelaskan kode programnya, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya T07 dengan penekanan pada aspek indirection akademik. Minggu lalu, Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsional yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu eh, yang pertama ada fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi atau GPA atau Grade Point Average atau yang biasa disebut dengan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif atau IPS Indeks Prestasi Semester. Untuk konteks periode yang lebih pendek, Yang kedua itu fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Kemudian yang ketiga itu fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Dan yang keempat itu ada fitur untuk menghitung GPA atau Grade Point Average yang tadi. Kemarin sore, Butit dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan sebuah simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan ide tersebut, Butit dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian tidak akan merusak apa yang sudah ada. Kemudian setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati yang pertama untuk meletakkan GPA atau Grade Point Average itu sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam dua digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi atau kemudian nanti akan ada fungsi print underscore student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array sebagai batasan. Array akan diset fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Untuk menampilkan enrollment tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu print assignment. Yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment, perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk menghasilkan grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment atau enrollment dengan course dan juga student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA, akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Kemudian di sini ada solution design, di mana semua entitas yang telah didefinisikan pada berkas akademik data, entitas course, student, dan juga enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik data juga telah dituliskan spesifikasi pada fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik data. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Nah, di sini diberikan ada ketentuan outputnya. Yang pertama itu terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Kemudian yang kedua untuk print enrollment, pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Kemudian ada kompilasi atau compilation, di mana proses kompilasi harus menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi
Contoh itu T08 underscore 01 dari komplikasi akan dihasilkan sebuah berkas executable T08 underscore 01. Nah, yang pertama case 1 itu T08 underscore 01. Berikut adalah keluaran yang diharapkan. Nah, di sini juga ada case 2, kemudian output yang diharapkan, kemudian case 3, output yang diharapkan, case 4, output yang diharapkan. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri bagaimana format penulisan outputnya. Nah, di sini itu ada NIM, kemudian prodi, kemudian di sini ada kemudian dipisahkan oleh tanda pipe seperti itu. Kemudian di sini D ini adalah grade nilainya. Langsung saja saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat sebelumnya di academic.c. Nah, adapun tujuan dari kode ini adalah agar mahasiswa atau kita bisa memahami cara kerja Struct dan juga Enum. Yang kedua, mampu membaca dan menulis fungsi modular. Yang ketiga, mengerti alur data akademik di mana itu ada mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian pengambilan, kemudian nilai, kemudian IPA. Yang keempat itu memahami pointer ke Struct dan array of Struct. Nah, yang pertama struktur umum program. Nah, program ini dibagi menjadi 4 library yang saya gunakan pada fungsi ini. Uh, uh, yang pertama itu adalah uh, include include academic.h. Nah, include academic.h ini berisi bisa kita lihat ini di sini dia berisi struct course, kemudian student, kemudian enrollment, kemudian grade, kemudian juga semester. Judul ini membuat kode lebih rapi dan terpisah antara definisi dan implementasi. Kemudian library yang kedua itu studio.h. Seperti biasa, ini berfungsi untuk standar input output. Kemudian ada stdlib.h. Ini disediakan untuk fungsi umum atau keamanan dan konsistensi program. Kemudian yang terakhir itu adalah string.h, digunakan untuk variabel atau nantinya itu seperti strcmp, cpy, kemudian strcmp. Di mana strcpy itu digunakan untuk menyalin string dan strcmp itu membandingkan string. Nah, kemudian di sini struktur fungsi program itu dibagi menjadi 4 kelompok besar fungsi. Yang pertama itu fungsi konversi nilai akademik, kemudian fungsi perhitungan akademik, kemudian yang ketiga pencetakan data, fungsi pencetakan data, dan yang keempat fungsi pembentukan dan manipulasi data. Nah, selanjutnya setelah dijelaskan library atau header yang digunakan, yang pertama itu kita langsung masuk ke dalam fungsi create to text. Nah, di sini digunakan itu fungsi char, pointer, grade to text, kemudian parameternya itu grade underscore t. Nah, tujuan fungsi ini adalah mengubah nilai enum menjadi representasi teks. Karena enum hanya berupa angka di memori. Komputer manusia tidak akan bisa membacanya secara langsung seperti itu. Jadi dia akan nanti fungsinya akan mengubah nilai enum tadi untuk menjadi berbentuk representasi teks. Nah, kemudian di sini digunakan ada static char text. Kenapa digunakan ini? Jika variabel ini tidak statik, maka memori akan hilang setelah fungsi selesai, dan pointer yang dikembalikan akan menunjuk ke alamat yang tidak valid. Dengan menggunakan statik yang ini, maka memori akan tetap hidup, kemudian aman dikembalikan sebagai pointer. Kemudian alur logika fungsi. Yang pertama itu di sini ada teks array indeks ke 0 sama dengan /0. Ini berfungsi untuk mengosongkan string. Kemudian yang kedua di sini digunakan perbandingan yaitu if grade sama dengan grade underscore a. Nah, di sini akan dibandingkan underscore grade itu dengan enum yang tadi. Apakah dia grade-nya itu
apakah grade-nya itu A seperti itu atau memenuhi untuk kriteria A, maka dia akan nanti muncul outputan teks berupa huruf A. Nah, kemudian jika dia tidak cocok, maka jika si A ini tidak cocok, maka tidak cocok atau tidak sama, maka dia lanjut lagi ke else if, di mana dia akan diperiksa lagi kondisinya apakah dia A, B. Kemudian jika tidak, dia juga diperiksa lagi apakah dia grade B, grade BC, grade C, grade D, dan juga grade E. Nah, kemudian di sini ada return text. Ini adalah mengembalikan atau kembalikan alamat string yang tadi. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi dengan tipe data float. Nama fungsinya itu calculate performance dengan tipe dengan parameter grade underscore t, dengan tipe datanya itu enum. Tujuan fungsinya adalah menghitung nilai prestasi mata kuliah. Nah, konsep akademik yang digunakan itu adalah nilai SKS, nilai prestasi sama dengan bobot nilai dikali jumlah SKS. Nah, di sini ada diberikan kondisi bahwa si grade A itu bobotnya itu 4,0. Nah, jika dia tidak, grade-nya itu tidak A atau grade itu nilainya itu tidak 4,0, maka dia dicek lagi dengan menggunakan else if. Nah, di sini dicek lagi grade B itu dengan indeks dengan bobot 3,5, kemudian ada B itu 3,0, kemudian BC itu 2,5, kemudian C 2,0, dan D itu 1,0. Nah, alur fungsinya itu yang pertama, di sini ada dibuat di sini kan diinisialisasi float performance itu sama dengan 0,0. Kemudian if-nya ini tadi adalah untuk menentukan bobot berdasarkan grade. Itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa A itu 4,0, AB itu 3,5, dan selanjutnya. Nah, di sini juga ada satu, yaitu jika nilainya E atau non, maka nilai performance itu sama dengan 0,0. Nah, kemudian akan dikembalikan hasilnya return performance. Contoh nyatanya itu nilainya itu kan B. Nah, SKS-nya itu 3. Maka tadi grade B itu bobotnya itu 3,0, maka 3,0 dikali 3 yaitu 9,0, seperti itu. Kemudian masuk ke fungsi print course, di mana fungsi ini akan menampilkan satu mata kuliah. Kemudian akan dicetak nanti data yang pertama kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, dan juga nilai kelulusan minimum. Nah, formatnya ini bisa kita lihat dari ini, printf, %s, %s, %d, %s, /n, dipisahkan dengan tanda pipe. Nah, di sini yang akan dikeluarkan itu yang pertama, yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu course kode, kemudian nanti tanda pipe, kemudian course nama, course name, kemudian nanti tanda pipe, kemudian course credit, kemudian passing grade. Nah, ini passing grade-nya. Dimana ini passing grade-nya itu dipanggil dari fungsi yang sudah kita buat, dari fungsi perhitungan performance yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam fungsi print student, di mana print student ini fungsi ini memiliki tujuan untuk menampilkan identitas mahasiswa. Di mana seperti di sini kita lihat printf-nya itu ada persen S, persen S, persen S, persen S, persen SD, karena kan yang kita tampilkan itu berbentuk juga data string atau char seperti itu. Kemudian di sini ada persen 2F, dimana ini untuk IPK-nya tadi, dimana tadi kan ada dua di belakang koma seperti itu. Nah, yang pertama itu nanti ada NIM-nya, yang dicetak itu NIM, kemudian dipisahkan oleh tanda pipe seperti format yang ini, tanda pipe, kemudian nama mahasiswanya, kemudian angkatannya, kemudian program studinya, kemudian itu IPK-nya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam fungsi print enrollment, di mana fungsi ini bertujuan untuk menampilkan satu data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Nah, ini kita lihat, ini adalah fungsi untuk mencetak informasi yang sama seperti
sebelumnya, namun di sini yang ditampilkan itu adalah satu data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Nah, di sini printf-nya itu atau format outputnya itu dipisahkan oleh tanda kutip juga, di mana data-data yang dicetak itu yang pertama adalah kode mata kuliah, ini enrollment course kode, kemudian dipisahkan oleh tanda kutip, kemudian ada NIM, kemudian selanjutnya ada grade, dan juga nilai prestasi. Kemudian proses di dalamnya ini, internalnya ini adalah konversi grade-nya tadi ke bentuk teks. Tadi kan jika dia apa namanya, kalau dia grade-nya A, maka nanti akan dikonversi dia akan muncul teks A seperti itu. Kemudian di sini juga terjadi proses perhitungan nilai prestasi, kemudian proses pencetakan hasil ke layar atau outputnya print. Nah, ini yang ketiga ini adalah proses yang saya sebutkan tadi. Kemudian masuk ke fungsi print enrollment. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan banyak enrollment sekaligus. Nah, konsep pentingnya pada fungsi ini adalah array of struct, kemudian loop menggunakan looping for, kemudian access element array, struct. Nah, yang pertama itu di sini dapat kita lihat ada eh, ada enrollment A, indeks ke A, dot grade. Nah, ini adalah kombinasi array, kemudian struct, kemudian pointer di bahasa C seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam fungsi create course, di mana ini berfungsi untuk mengubah objek mata kuliah. Yang pertama, alur dari fungsi ini adalah di sini membuat variabel lokal, yang ini variabel lokal, kemudian mengisi file satu persatu, kemudian return CRS ini adalah mengembalikan struct. Ini adalah pola factory function dalam bahasa C. Kemudian masuk ke fungsi selanjutnya yaitu create student, di mana di sini akan ada di assign bahwa std.gpa itu sama dengan 0. Nah, ini berarti mahasiswa selalu dimulai dengan IPK sama dengan 0. Kemudian nilai IPK itu baru dihitung selanjutnya. Jadi nilai awal dari si grade point average itu adalah 0. Sebelum dilakukan kalkulasi perhitungan IPK seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi create enrollment. Nah, di sini fungsi ini bertujuan untuk menghubungkan yang pertama ada mahasiswa, di sini ada struct student, kemudian mata kuliah, kemudian tahun, ini career, kemudian ada semester, kemudian ya hanya ada 4. Yang pertama tadi mata kuliah, kemudian mahasiswa, kemudian tahunnya, angkatannya, dan semesternya. Seperti itu. Nah, di sini diberikan ada met.grade sama dengan grade gitu 0. Artinya itu nilainya belum keluar seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam fungsi calculate GPA. Nah, di sini baru dilakukan perhitungan IPK tadi, di mana fungsi ini bertujuan untuk menghitung IPK mahasiswa dari nilai dan SKS yang dipunya. Itu rumusnya itu tadi IPK adalah IPK sama dengan total nilai prestasi per total SKS. Nah, yang pertama alur dari fungsi ini adalah yang pertama itu akan terjadi loopingan, di mana akan di looping seluruh enrollment. Kemudian langkah kedua itu nanti akan dihitung total prestasi yang ini calculate performance. Kemudian nanti ini lagi hitung total SKS yang dipunya, course credit, kemudian akan disimpan ke dalam ini student GPA yang ini, student GPA ini. Nah, di sini menggunakan pointer sehingga data mahasiswa berubah permanen.
itu. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi set enrollment grade, di mana fungsi ini bertujuan untuk mengisi nilai untuk mahasiswa tertentu pada mata kuliah tertentu. Nah, logikanya itu yang pertama akan dibuat pengecekan if, di mana di sini akan dicek if eh, akan dicek nanti if bahwa si kode mata kuliah dan juga NIM itu sama seperti itu. Jadi akan dicek kan tadi kita ingin mengisi nilai untuk mahasiswa tertentu pada mata kuliah tertentu. Jadi nanti akan dicek NIM-nya ini, NIM mahasiswa ini dengan mata kuliah yang akan dicek seperti itu. Nah, untuk membuktikan program saya ini, saya akan mencoba meraningkannya satu persatu. Di sini kan ada tadi kan ada 5 case yang diberikan. Nah, di sini sudah diberikan compile yang akan kita gunakan, kompilasi yang akan kita gunakan nantinya untuk mencoba program ini. Nah, di sini yang pertama itu T0801. Di terminal. Nah, di sini saya coba dari T08 underscore 01 dulu terlebih dahulu. Habis itu dia keluar outputnya, kita lihat juga keluar. Nah, output yang keluar dia telah selesai. Bapak demikian penjelasan video penjelasan dari program saya berdasarkan penjelasan dari program dan biarlah untuk penjelasan saya menunjukkannya di satu desktop saya di sini. Nah, di sini saya coba lagi untuk merankannya. Isinya, oh, sudah ada PDF dan beberapa yang penjelasan video. Nah, ini saya akan mencoba satu persatu. Saya pamit undur diri apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memeriksa output yang diberi pada ketentuan yang diberikan. Nah, pada case 1 berikut adalah keluaran yang diharapkan. Yang pertama itu 12S1 102 dengan tanda pipe, kemudian visual programming, kemudian tanda pipe 2, kemudian tanda pipe D. Nah, di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan ketentuan pada baris yang pertama. Selanjutnya pada baris yang kedua itu 10S1 002, kemudian prosedural programming, kemudian 2, kemudian D. Nah, di sini juga udah sesuai pada baris yang kedua. Dan pada baris yang ketiga di sini ada 12S2 999, kemudian Virusa Blank, kemudian 2020, kemudian Information System, kemudian 0,0. Nah, di sini juga udah sama dari mulai awal, dari mulai nama angkatan, prodi, dan juga IPK-nya. Selanjutnya itu ke case yang nomor 2. Nah, di sini saya coba merenkannya lagi dengan menggunakan ini yang sudah diberikan. Nah, di sini untuk case nomor 2 ada terdiri dari 5 baris, 5 baris output. Yang pertama itu baris yang pertama bisa kita sesuaikan yang ada pada readme dan juga output yang dikeluarkan oleh program saya sudah sama. Pada baris kedua juga bisa kita lihat sudah sama.
baris ketiga, 4, dan juga 5 juga udah sama. Lanjut ke T08 underscore 03. Nah, kita cek lagi pada case 3. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 output, 7 baris output. Nah, di sini dapat kita lihat di sini juga udah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris output. Di mana semua outputnya itu sama dengan soal atau output yang diharapkan pada soal. Dan yang terakhir di sini ada case 4. Nah, di sini keluarannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris output. Langsung saja kita coba merankannya. Kemudian, nah di sini juga bisa kita lihat outputnya itu sesuai dengan soal, dimana terdiri dari 8 baris. Dan jika kita cek juga satu persatu ini sudah sama semua outputnya, penulisannya dipisahkan oleh tanda pipe, urutannya juga sudah sama seperti itu. Nah, di sini saya tidak mencoba untuk T08 underscore 05 karena pada soal hanya diberikan 4 case saja, jadi saya tidak coba merankannya seperti itu. Eh, Baiklah, sekian penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sebelumnya saya juga sudah menyelesaikan tugas saya pada GitHub saya, dan juga auto gradingnya juga sudah berhasil. Itu. Terima kasih Pak.